Assalamualaikum rekan-rekan semua yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah buku yang berjudulkan Program Evaluation An Introduction. Kali ini saya akan membahas mengenai chapter 11 yang berjudulkan Measurement Tools and Strategies, yaitu sebuah alat untuk mengukur dan juga sebuah strategi dalam hal pengukuran tersebut. Baiklah rekan-rekan semua yang kami hormati, chapter ini berisikan mengenai beberapa poin. Yang pertama adalah importance of measurement, pentingnya sebuah alat ukur, pengukuran maksud saya. Yang kedua adalah deciding what to measure. Yang ketiga adalah reliability. Yang keempat locating appropriate instrument. Yang kelima adalah constructing good evaluation instrument, questionnaire design. Yang terakhir adalah troubleshooting question, an opportunity to apply what you have learned. Tujuan atau akhir dari chapter ini diharapkan kita bisa atau mampu, yang pertama adalah aware, sadar, and understand about the importance of measurement. Kaitannya dengan, di sini posisinya adalah kaitannya dengan instrumen atau alat itu dan juga objektif atau tujuan daripada instrumen tersebut. Yang kedua adalah deciding what to measure. Di sini adalah kita ngomong success evaluation program, bagaimana sebuah program evaluasi itu sukses. Yang ketiga adalah how the test reliable, bagaimana tes itu reliable, dikatakan reliable. Yang keempat adalah locating appropriate instrument, beberapa lokasi atau referensi yang kaitannya dengan sebuah appropriate instrument ini, alat ini. Yang berikutnya adalah constructing good evaluation instrument, questionnaire design, bagaimana membuat itu sebuah instrumen evaluasi yang bagus itu bagaimana, atau mungkin sebuah design questionnaire. Yang berikutnya adalah troubleshooting question, opportunity to apply what you have learned. Baiklah rekan-rekan semuanya, yang pertama akan kita bahas adalah importance of measurement, pentingnya sebuah measurement. We measure almost everything. Kita ukur itu atau kita nilai itu segala sesuatu. The speed of computer, the horsepower of cars, the calories we burn jogging, the interest rate, the bank or credit card company charge. Jadi di sini segala sesuatu itu, hampir segala sesuatu itu kita perlukan sebuah pengukuran di sini. Yang kedua adalah in order to be accountable and support progress. Jadi ini harus diadakan yang namanya measurement, penilaian itu. Kenapa? Karena di sana adalah biar bisa dihitung, accountable dan show progress, menunjukkan sebuah kemajuan. Yang berikutnya adalah instrumen objektif. Tujuannya apa? Alat-alatnya, instrumen itu apa saja. Baiklah rekan-rekan, berikutnya adalah deciding what to measure. Menentukan apa yang mau diukur. Jadi benar-benar kita tahu, jangan sampai kita mau mengukur sesuatu kita tidak mengetahui itu, maka yang terjadi adalah sebuah kegagalan. Jadi how a program success could best be demonstrated. Posisinya di sini. What is program trying to accomplish? If it fails, how would that failure be noted? As you can see, for some programs the criteria are obvious. Jadi di sini posisinya benar-benar kita deciding what to measure. Program can be evaluated with the data they routinely collect. Secara rutin itu dikumpulkan. Jadi data-data itu kita kumpulkan sehingga bisa dievaluasi dengan baik. Berikutnya adalah kita mengetahui koneksi antara attitude, knowledge, and behavior. Kebiasaan, tingkah laku, dan juga pengetahuan. Itu adalah bagus di situ. Rekan-rekan, berikutnya adalah reliability. Jadi dikatakan reliable itu kata kuncinya ada 2 poin. The keyword are consistently and dependably. Jadi dependent
tidak ada ketergantungan di sana dia. Yang kedua adalah konsisten, secara konsisten, terus menerus. Berikutnya adalah validity. Ada 4 hal mengenai validity itu, valid di dalam bahasa Indonesianya. Yang pertama adalah content validity, berkaitan dengan isi itu. Face validity, jadi satu college or other knowledgeable person, seseorang itu look over an instrument and agree that it applies to measure the concept. Face validity. Berikutnya adalah criterion validity. Criterion validity generally categorized as either predictive of failure of future behavior or performance, or concurrent, which means the ability to predict current status. Yang terakhir, yang keempat, validity ini adalah construct validity, concerned with the theoretical relationship of the scale to other variable, kepada variabel yang lainnya. Tuh. Rekan-rekan, berikutnya yang kita bahas adalah locating appropriate instrument. Referensi yang berkaitan dengan ini itu apa saja sih? Yang pertama adalah sebuah buku yang berjudulkan Measure for Clinical Practice and Research by Joel Fisher and Kevin Corcoran tahun 2007. Buku ini ada 2 volume, contain the actual scale and descriptive information for over 300 rapid assessment instrument. Ini buku yang kedua, Outcome Assessment in Clinical Practice by Seder and Dickey tahun 96. This source contain information on the short form health survey, the behavior institute identification scale. Oke. Buku berikutnya adalah Handbook of Psychiatric Measure by Russ, Fuss and Blacker tahun 2008. Provide a great deal of information. Jadi berisikan mengenai beberapa informasi kaitannya dengan goals, sebuah tujuan, deskripsi, administration time, waktu pengadministrasian, reliability, validity. Reliability ini kita katakan keterhandalan, validity ini valid, clinical utility, and precise information. Yang buku keempat adalah Measure of Personality and Social Psychological Attitude tahun 91 by Robinson, Sever, and Richman. Buku ini berkaitan dengan 150 contoh sebuah instrumen organized in chapter on subjective well-being, self-esteem, social anxiety, and shyness, depression, and loneliness, alienation, and anomie, interpersonal trust, locus of control, authoritarianism, sex role, dan juga value, sebuah nilai di sini. Itu buku yang keempat. Baiklah, masih ada 2 lagi yang kita bahas, yaitu Constructing Good Evaluation Instrument, Questionnaire Design. Ada 4 tahapan ini untuk menyusun bagaimana evaluasi itu bagus. Sebuah instrumen itu bagus, itu ada 4 poin atau desain kuesioner. Yang pertama adalah langkah yang harus kita tempuh adalah kita harus berpikir, mempertimbangkan kebutuhan tentang program itu, evaluasi itu. Yang pertama adalah mengenai knowledge, yang kedua adalah behavior, yang ketiga adalah attitude, yang keempat adalah symptoms. Yang kedua adalah while it may be obvious to some, it is worth mentioning that as an evaluator you have a choice of administering your data collection instrument in several mode. Jadi beberapa mode mengenai pengadministrasian. Yang kedua itu bagaimana kita mengadministrasi itu secara baik. Yang ketiga langkahnya adalah mengenai content dan juga skala daripada kuesioner itu sendiri. Yang keempat langkahnya adalah refining the data collection instrument. Ini adalah langkah yang terakhir. Berkaitan dengan apa itu? Yang pertama question scanning, difficulty level, kesulitannya itu apa? Personal atau private information. Berikutnya adalah memory, length and appearance. Jadi panjangnya sebuah pertanyaan atau evaluasi itu, dan juga appearance, tampilannya. Yang berikutnya adalah cultural sensitivity. Jadi itu budaya di sini.
Oke, yang terakhir, troubleshooting question and opportunity to apply what you have learned. Setelah itu semua kita pelajari atau instrumen itu kita mau kita aplikasikan, berikutnya adalah dalam hal pengembangan good instrumen itu, instrumen yang bagus, yang baik, itu adalah kita harus benar-benar ada feedbacknya yang telah kita pelajari. Jadi an opportunity to apply what you have learned, apa yang telah kita pelajari. Jadi it is possible to point out some error commonly made when constructing instrument or developing instrument. Bisa jadi kuesioner atau instrumen itu ada sebuah kesalahan di sana. Mungkin makanya kita review lagi berkaitan dengan itu tadi, pertanyaan-pertanyaan itu. Baiklah, berikutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Buku ini sudah kita terangkan tadi. Rose, David, Prosser, and Deborah K. Paget tahun 2010 yang berjudulkan Program Evaluation and Introduction 5th edition Wordsworth dari USA. Dan terima kasih, selamat menikmati dan selamat bergabung pada channel berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.